Pak, buruan dong Pak. Udah malam nih, kasihan anak saya sendirian di rumah. Denny? Ngapain dia di sini? Kenapa Denny kagak mampu sekalian tabrak taksi? Kan gue bisa dapat teriak. Buka! Lo kalau jalan lihat dong. Maaf Pak, saya disuruh buru-buru sama penumpang saya. Sekali lagi maaf ya Pak. Den, Kok tuh orang lagi yang berantem sama gua? Waduh, kok Denny kenal tuh sama tuh orang? Waduh, berarti Mbak Antika ini nipu gua nih. tadi saya lihat kamu dipukul sama seseorang. Iya, dia itu bekas mertua saya. Saya pernah menikah sama anaknya. Setiap kali ketemu dia, saya pasti ribut sama dia. Dan gara-gara dia, saya akhirnya terpisah sama istri saya. Kamu pernah menikah dengan anaknya? Iya Pak, kenapa? Saya sakit hati sekali sama dia. Loh, Bapak kenal sama orang itu? Orang itu yang menghancurkan hidup saya. Bapak sendiri bagaimana? Apa Bapak sudah menemukan istri dan anak Bapak? Belum. Saya belum bertemu dengan anak dan istri saya. Bagaimana dengan kamu? Sudah bertemu dengan ibu kamu? Belum Pak, saya belum bertemu sama mama saya. Pak, sebaiknya kita pergi dari sini. Kalau boleh, Bapak biar saya antar. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Papa mana, Ma? Papa, sebentar ya. Halo? Mbak Antika mau nipu saya ya? Katanya mau ngirim uang. Kok malah Denny yang datang? Hah? Malah Denny takut lagi sama ancaman Agung sama Tria. Apa Denny kagak takut kalau mamanya mati, kelepek-kelepek, is dead? Masalahnya Denny udah mulai curiga sama saya. Kalau dia sampai tahu, bisa gagal rencana saya. Gini aja Mbak Antika, kalau Mbak Antika nggak buru-buru maksa Denny untuk mencarikan Tria, mamanya Denny akan mampus. Ya Allah ya Tuhanku, dosa apa yang hamba perbuat sampai begini buruknya nasib hamba. Bertahun-tahun hamba mendambakan anak-anak hamba untuk dipertemukan kepada hamba. Tapi sampai detik ini hamba belum juga mendapatkan anak-anak hamba. Ya Allah ya Tuhanku, hanya padamulah hamba memohon. Dan hanya Engkau lah yang dapat mempertemukan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ku tersanjung. Secara hukum, ada beberapa hal seorang suami itu bisa menceraikan istrinya. Pertama, karena istrinya itu sakit-sakitan, sehingga dia tidak bisa melayani suaminya. Yang kedua, karena istrinya itu mengalami gangguan jiwa. Yang ketiga, karena istrinya itu meninggalkan suami untuk beberapa waktu yang tertentu. Dan yang keempat,
suaminya bisa membuktikan kalau istrinya itu pergi dengan lelaki lain. Kita harus bisa melakukan keempat-empatnya kepada Indah. Tapi di sini intinya adalah Hari dan Indah harus segera bercerai. Iya emang, kita kan sudah melakukan banyak cara untuk itu. Tapi hasilnya Pak nggak ada sampai sekarang. Saat ini memang belum berhasil, Bu. Tapi kan sudah ada titik terang yang mengarah ke situ. Dan saya yakin sekali, apa yang kita rencanakan ini pasti akan berhasil. Iya kan? Mas, gimana? Tadi saya udah ketemu sama orang yang menculik mama saya. Dia bernama Bobby. Bobby, emang Mas kenal sama dia? Bobby itu bekas mertua saya. Gara-gara dia saya harus berpisah sama istri saya. Tapi saya bingung, apa mungkin Bobby yang menculik mama saya? Dan apa untungnya buat dia? Ay kesel sekali sama Ewing Asu. Dia orang gak pernah merhatiin Ay, apalagi Ay punya baby. Dia orang lebih karena si Indah daripada sama Ay. Ay bingung Asu, Ay mesti gimana? Ay gak mau dijokin kayak gini terus Asu, Ay gak mau. Ay mesti gimana Asu, Ay mesti gimana? Asu punya ide. Supaya si Elwin bisa marah-marah sama si Indra. Caranya gimana Asu? Begini caranya. Lu diam-diam ambil duit di dompet Erwin. Lalu kalau ditanyain Erwin, lu bilang aja tidak tahu. Tapi lu bilang lu lihat si Indra keluar dari kamar itu. Pasti nanti si Erwin malah-malah sama anak itu. Dia pasti nggak suka sama anak itu lagi. Haya, Ay suka sekali dengan Asu punya ide. Ay suka sekali. Nanti Ay akan coba lakukan biar tahu rasa si Indra. Ya Asu, si She atas idenya si She. Boyokin lah, boyokin. Ya. Nina, makan dulu, Nin. Nina puasa, Bu. Kamu kan dari semalam belum makan, nggak usah puasa. Nin, sebaiknya kamu terus terang saja sama ibu. Daripada kamu tutup-tutupin. Toh akhirnya akan ketahuan juga. Kamu pasti akan lebih berat menanggung resikonya, Nin. Nina takut, Bu, sama Bapak. Kamu nggak usah takut. Justru kalau kamu cerita sebenarnya, Ibu rasa Bapak akan menerima dengan lapang dada. Benar kamu hamil? Iya, Bu. Nina hamil. Sama siapa, Nin? Roni. Roni itu siapa? Anak yang punya kampus Nina, Bu. Yang punya kampus. Nina. Kenapa kamu nggak pernah cerita sama ibu kalau kamu pacaran? Kenapa kamu sampai melangkah sejauh ini, Nin? Maafin Nina, Bu. Maafin Nina. Ya sudah. Ibu keluar dulu ya. Pak, Nina sudah cerita semuanya sama ibu. Jadi benar Nina hamil? Iya, Sama siapa? Roni. Siapa itu Roni? Roni itu anaknya pemilik universitas di tempat Nina kuliah, Pak. Arman? Arman?
kamu kenal dengan Roni. Roni tahu, Pak. Cari alamatnya sampai dapat. Nanti kita ke sana. Untuk apa, Pak? Sudah, jangan banyak tanya. Yang penting dapatkan alamatnya. Ya udahlah. Aman berangkat dulu, Pak. Bu, sekalian buka kantin. Nina benar-benar keterlaluan. Bikin malu keluarga. Pak, jangan, Pak. Nina, kamu bapak sekolahkan supaya mengangkat harkat martabat keluarga. Tapi malah kamu membuat aib keluarga kita ini. Maunya kamu apa? Ampun, Pak. Maafin Nina. Maaf, maaf. Mau ditaruh di mana muka bapak? Hah? Pak, jangan, Pak. Awas kamu. Bapak akan mencari Roni untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini kuncinya. Jangan sampai Nina minggat lagi. Ku tersanjung. Ini tasnya. Kenapa lah ya, Wing? Uang saya kok nggak ada? Kamu yang ngambil ya? Enggak lah. Tapi tadi I lihat si Indra main-main ke kamar sini. Mungkin dia lah yang ambil. Di mana Indra sekarang? Dia orang sekarang lagi belajar tuh di ruang tengah. Indra, Iya, Pak. tadi kamu masuk kamar papa nggak? Iya, Pak. Indra mengambil pulpen Papa. Ini dia pulpennya. Waktu kamu ngambil pulpen papa, kamu buka-buka dompet papa nggak, sayang? Enggak, Pak. Ini apa? Tapi Pak Indra... Indra, kalau kamu memang benar-benar butuh uang, kamu tinggal minta sama papa. Nggak perlu dengan cara begini. Saya pergi ya. Iya. Indra, tadi Oma dengar papa kamu marah-marah kenapa? Nggak tahu, Oma. Papa nuduh Indra mengambil uangnya Papa. Tapi Indra nggak mengambil uangnya Papa. Benar kamu tidak ambil. Bener, Oma. Indra nggak mengambil uangnya Papa. Put, Nina masuk nggak hari ini? Enggak, Bu. Waduh, kemana dia? Justru itu, Bu. Dari tadi saya udah nanya-nanyain. Saya sempat telepon ke rumahnya. Bapaknya malah marah-marah, Bu. Yaudah, Bu, saya permisi ke perpustakaan dulu. Ya, makasih ya. Roni, Ada apa, Bu? saya mau bicara sama kamu. Bicara aja. Saya mau bicara sama kamu 4 mata saja tanpa adanya teman-teman kamu ini.
sadar gak sih? Gara-gara perbuatan kamu, Nina harus menderita sangat besar sekali. Ibu tidak punya hak untuk mengatur urusan pribadi saya. Jadi sebagai dosen, urusan ibu hanyalah mengatur akademik. Oh, Roni, nggak usah kamu bilang juga, saya sudah tahu itu tugas saya. Tapi di sini saya berbicara sebagai seorang wanita, dan saya minta kamu untuk bertanggung jawab atas perbuatan kamu terhadap Nina. Alasan apa yang membuat ibu menuduh saya? Asal tahu aja, Bu. Nina itu cewek gampangan. Jadi bisa aja kan cowok lain yang menghamili dia? Udahlah, jangan ngomong soal ginian. Yuk, let's go, man. Ayo. Ayo cintaku. Bu Erika, apa kabar? Kamu harus terus pengaruhi Hari. Yakinkan dia bahwa berpisah dengan Ina itu adalah satu-satunya jalan terbaik. Erin, kamu sebagai perempuan harus bisa bagaimana supaya laki-laki bertukar lutut. Om tahu semua itu. Saya udah coba mempengaruhi Hari, tapi malah Hari minta saya untuk gak ikut campur dalam urusan pribadinya dia. Saya nggak mau dong dianggap sebagai perempuan murahan. Mah, urusan Hari biar mama yang ngurus. Dan kamu Erin, kamu harus terus meneror Indah. Ya. Pokoknya saya nggak mau lagi ngelihat kamu mendekati anak saya, ya? Ma, Mama kenal sama Erin? Enggak, Mama nggak kenal sama perempuan itu. Mama justru memperingatkan dia supaya nggak dekati kamu lagi. Mama tahu, dia itu kan pasien perempuan kamu yang suka menemui kamu dan membuat kamu malas pulang ke rumah. Walaupun istri kamu sedang sakit di rumah. Dan akhirnya, istri kamu stres dan keluar masuk rumah sakit. Dan kamu juga jadi nggak konsentrasi ngurusin pekerjaan kamu. Ma, Mama nggak berhak melarang Hari untuk ketemu sama semua pasien Hari. Dan lagi, Hari nggak merasa terganggu kok, Ma. Hari, mama kamu betul. Apa yang dia bilang tuh betul semuanya. Kamu tuh gak pantas deket perempuan yang biasa-biasa aja. Siapa bilang Hari suka sama perempuan itu? Hari kan masih tetap mencintai istrinya walaupun sakit-sakitan. Sudah. Kita jangan ngobrol di sini. Nggak enak didengar orang. Lebih baik kita ngobrol di ruang praktek kamu. Ku tersanjung. Apa kamu nggak malu sama dokter-dokter dan suster di sini? Istri kamu keluar masuk rumah sakit ini. Belum kalau kamu lagi berantem dengan Indah soal Erwin. Bikin malu aja. Apalagi kalau ada gosip, kalau istri kamu agak-agak miring. Om, kalau bicara hati-hati ya. Har, Om kamu nggak salah. Mama sebagai orang yang melahirkan dan membesarkan kamu juga nggak akan rela kalau kamu punya rumah tangga tapi nggak bahagia. Mama tuh sedih, Har. Jadi Mama menginginkan kalau saya bercerai dengan Indah? Tidak, Ma. Saya tidak akan berpisah dan saya tidak akan menceraikan Indah. Terus soal Erwin gimana? Kalau Hari menceraikan Indah karena Erwin, Hari akan dianggap kalah, Ma. Demi anak-anak, Hari akan mempertahankan Indah mati-matian.
yaudah saya panggil suster sekarang juga. Tenang Indah, kalau kamu histeris gini, suster akan suntik kamu dengan obat penenang. Bahkan dia bisa ikat kaki sama tangan kamu. Saya masih cukup waras untuk mengetahui niat busuk kamu. Dan kamu tidak akan bisa merampas Hari dari saya. Indah, sebagai istri kamu gak bisa bahagian Hari. Hari percaya kamu masih cinta sama mantan suami kamu. Dan dia udah bosan punya istri yang sakit-sakitan dan selalu buat masalah kayak kamu. Jadi mendingan kamu tinggalin Hari dan balik aja sama mantan suami kamu. Pergi kamu! Pergi! Saya tetap istrinya Hari. Dan saya sangat mencintai dia. Kamu tidak akan bisa memisahkan saya dengan Hari. Pergi! 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 Suster! Suster! Pergi! Suster! Suster! Tadi saat ada orang datang ke sini, saya nggak mau ada orang datang ke sini siapapun juga. Sekarang kamu cari! Suster! Gak mungkin! Tadi saya lihat dia datang ke sini. Cari lagi! Sini Bu Ina lagi ngamuk, Dok. Iya, saya segera ke sana. Ada apa, Har? Indah mah lagi ngamuk di kamarnya mah. Kita ke sana yuk sekarang. Sana ada perempuan di ruang ini, saya lihat. Mama cari di WC, ada gimana cari sama Kamu kenapa Indah? Mas, tadi pasien perempuan kamu tuh datang ke sini. Suster, tadi ada yang datang ke sini. Maaf dok, tapi saya nggak lihat siapapun di sini. Enggak, Mas, saya tadi lihat dia. Saya lihat dia. Indah, mungkin itu cuma halusinasi kamu aja, Indah. Diam! Ini semua saya tahu rencana Mama. Mama nggak usah berpura-pura. Sekarang saya minta Mama keluar dari sini juga. Keluar! Semua keluar! 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 Mama sih terlalu terburu-buru. Begini kan jadinya. Hari malah nggak jadi nyerahin Indah. Kalau begini rencana kita semua bisa gagal. Kamu kok malah nyalain Mama sih? Bukannya kamu sendiri yang mendesak Mama supaya bertindak tegas sama Hari? Tapi bukan begitu maksud Ira. Ini lagi, Om Sandi ngomong-ngomong Indah udah sinting. Itu kan menyinggung Hari. Lele. Gimana sih? Kalian kan lihat sendiri. Ya kan? Itu perempuan apa? Hah? Perempuan apa? Teriak-teriak. Nggak pantas jadi istrinya dokter seperti itu. Perempuan agak gila. Terus menurut kamu, Mama harus gimana? Maksud Ira, kita jangan terlalu memojokkan Hari. Apalagi membawa-bawa nama Erwin. Itu sama saja kita membangkitkan perasaan dan harga diri Hari untuk lebih mempertahankan Indah. Sudah. Kenapa gara-gara Indah kita jadi gak kompak lagi? Sudah. Erika, kamu harus tahu karakter anak kamu. Hari itu tidak bisa dikasari. Oke, sekarang kita kembali lagi ke permainan yang halus. Setuju. Mulai sekarang, kita harus berbaik-baik di depan Indah dan kembali mengambil hati Hari. Perjalanan kita tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi kita akan berhasil dengan rencana-rencana kita. Kita harus tetap kuat. Tapi Ira minta maaf. Tadi Ira tidak bermaksud untuk kasar sama Mama. Tidak apa-apa, udah. Semoga rencana kita berhasil. Sus, mama saya mana ya, Sus? Mama kamu sedang pergi. Saya nggak tahu perginya kemana. Tunggu aja ya. Makasih ya, Sus. Iya. Anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru. Silakan perkenalkan nama kamu. Iya, Pak. Nama saya Reo Sapidi Saputra. Hah? Jenenge Leo Sapuliti. Tenang. Lanjut. Ya, Pak.
hobi saya belajar ngomong setiap hari. Pak, ini paling bapaknya anak-anak kali, Pak. Tenang. Lanjutkan. Iya, Pak. Badan saya memang besar. Tetapi umur saya sama seperti kamu. Tenang. Kamu setiap hari makannya apa sih? Saya setiap hari saya minum susu sapi. Oh, kui mesti ngedot susunya sapi langsung kui ini. Tenang. Anak-anak siapkan buku pelajaran. Silakan cari tempat di belakang dan duduk. Iya, Pak. Bulldozer, kau lihat kene. Lihat. Lihat kene. Mana gue Kakak? Pelan. Namaku Ken Bola. Iya. Julukanku Tiger Boy. Mulai saiki gua dadi anak buahku. Gelem ora? Enggak. Oh, kowe gelem iki. Heeh, gelem. Iya. Nah, ngono manggile bos. Bel, sini. Sini, Bel. Wah, ngapain lu kesini lagi? Bel, Famous titip pesan tuh buat kamu. Kira-kira ntar siang dia pindah ke rumah kamu tuh. Ntar siang? Dia kan masih sakit. Iya, dia masih sakit sih. Tapi Pemas mau coba-coba kabur, Bel. Udah, Bel, lu cepet pulang di. Kasian kan Pemas. Mau ketemu lu aja, mau coba-coba kabur dari rumah sakit. Udah, Bel, cepet pulang, Bel. Gimana ya? Udah deh, duluan ya. Halo? Halo Tante, ini Tante ya? Ini Tommy nih. Oh iya, kenapa Tommy? Tadi saya ngeliat temennya Famous bilang sama Abel ditunggu Famous di rumah Tante. Yang benar kamu? Iya bener Tante, saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Ya udah dulu ya. Ya, makasih ya Tommy ya. Ku tersanjung. Aduh Pak, saya disekap sama Preti. Untung saya bisa membebaskan diri, saya langsung lari ke sini. Sekarang rumah itu ditempatin sama Preti Pak, diambil sama dia. Gimana nih Pak? Saya nggak mau Pak. Saya pengen rumah itu kembali ke saya. Gimana caranya? Tenang Bu, Ibu tenang saja. Nggak usah panik Bu. Yang penting Ibu sudah lepas dari jeratan mereka. Iya. Terus gimana dong Pak selanjutnya? Saya gimana nih? Untuk sementara Bu, Ibu boleh tinggal di sini lagi. Dan untuk kasus rumah itu nanti akan saya bicarakan dengan teman saya. Teman saya itu sangat ahli dalam kasus itu. Iya, benar ya Pak ya? Ya, nanti hasilnya segera akan saya kasih tahu sama Ibu. Makasih Pak. Yana berhasil kabur dari penyekapan. Terus dia juga hampir aja membunuh Mama. Untungnya saya cepet datang, jadi Mama bisa selamat. Terus Mama bagaimana, Preti? Mama cuma pingsan. Gak lama juga mau udah sadar lagi kok. Kan saya udah bilang, Preti, Yona itu sangat berbahaya. Walaupun kamu berhasil menyekap dia punya banyak cara untuk meloloskan diri, Preti. Sekarang sebaiknya kamu cepat pulang, Preti. Dan kamu waspada.
Saya takut Yun akan kembali ke rumah kita lagi. Ya udah, saya pulang dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya. Mas, kamu sama siapa kesini? Aku sendirian, Bel. Hah? Kan kamu masih sakit. Kamu kan nekat banget sih kesini. Kalau ketahuan mamaku kan kamu bisa diusir. Terus aku dihukum lagi deh. Tapi aku kangen banget sama kamu. Aku pengen ngobrol-ngobrol lagi sama kamu, Bel. Ya udah deh. Tapi jangan lama-lama ya. Ya, kita duduk yuk. Kamu tuh sebenarnya sakit apa sih? Lama banget gak sembuh-sembuh. Aku juga nggak tahu, Bel. Tapi kalau aku udah ketemu kamu, ngobrol sama kamu, rasa sakitku jadi berkurang. Emangnya aku tukang sihir apa? Sekali bilang abrakadabra kamu langsung sembuh. Ting ting, sembuh dong. Bel, inget gak waktu kejadian dulu? Tommy kan lagi tidur. Diem-diem aku melorotin celananya. Pas banget tuh, kolornya kolor ijo. Terus teman-teman pada teriak deh, kolor ijo ke Tommy. Oh, yang itu, yang Mang Icang ketiban dia. Ya, lucu banget ya. Ngapain kamu datang ke sini? Pulang sana. Tapi kan Mang, Femas lagi sakit. Femas itu bukan cuma fisiknya aja yang sakit, tapi kelakuannya juga sakit. Ayo cepetan pulang, ngapain masih nunggu sini? Oke, kalau kamu nggak mau pulang, Abel sini. Kamu masuk sekarang. Masuk. Suster, anak saya hilang dari kamarnya, suster. Mas, kamu dari mana aja? Kamu kan masih sakit, belum boleh keluar sama dokter. Mas habis ke rumahnya Abel, mah. Dari rumahnya Abel? Mamanya Abel mukulin kamu sampai kamu kayak gini? Aduh, Femas, mana badan kamu masih panas. Femas diusir sama mamanya Abel, mah. Ma, apa sih dosa Femas? Sampai-sampai Femas dibilang sama mamanya Abel, bukan hanya fisik Femas aja yang lemah, yang sakit. Tapi kelakuan Femas juga sakit, kata mamanya Abel, mah. Ya ampun, Femas. Udah, kamu sekarang istirahat ya. Biar mama yang balas kemarahan mamanya Abel. Suster, tolong panggilin dokter, anak saya panas lagi, Sus. Gimana, Yem? Lu udah denger nggak kapan Denny menceraikan Tria? Boro-boro, Bas. Harusnya jangan saya terus dong, Bas. Kamu juga bertindak ngancem dia atau apa terserah kamu. Karena saya yakin kalau kamu benar-benar ngelakuin itu, Denny pasti takut sama kamu. Dan dia pasti buru-buru ceraiin Tria. Ah, lu sok ngatur lagi, Yem. Gua ini udah berkali-kali mencoba ngancem. Ah, gua dodet juga tuh nenek-nenek. Yaudah, Yem. Gua coba sekali lagi. Iya, oke. Sebentar ya, sayang. Halo? Mbak Antika, kenapa Denny belum menceraikan Tria juga? Iya, saya udah nyuruh Denny untuk menceraikan Tria, tapi... Mbak, saya udah bosen nungguin mamanya Denny. Pokoknya, Mbak, dalam waktu 1 kali 24 jam, Denny tidak menceraikan Tria, mamanya Denny bakal jadi mayat. Iya, Bas. Saya akan secepatnya menyuruh Denny untuk menceraikan Tria. Alah, saya tidak perlu janji-janji. Ini ancaman saya yang terakhir. Kalau tidak, lihat sendiri. Halo? Halo? Ada apa, Antika?
Mas, kamu harus menceraikan Tria sekarang juga. Karena penculik mama kamu telepon ke saya. Kalau dalam 1 kali 24 jam kamu tidak cerai dengan Tria, maka mama kamu akan menjadi mayat. Kamu nggak bohong kan? Saya serius, Mas. Baik, kalau gitu saya akan ke rumah Tria sekarang. Ku tersanjung. Pop, kamu kan masih bersaudara sama Denny. Iya, Tria. Emang kenapa? Gini, Pop, saya minta tolong sama kamu. Mamanya Denny kan diculik. Dan penculik itu mau membunuh mamanya Denny kalau Denny nggak menceraikan saya. Kamu mau kan mempengaruhi Denny supaya dia nggak menceraikan saya? Gimana ya, Tria? Maafkan saya nggak bisa bantu kamu. Karena saya juga sangat menyayangi Bunda, yaitu mamanya Denny. Dan kalau dia sampai dibunuh sama penculik itu, saya akan merasa kehilangan sekali. Maafkan saya, Tria. Jadi kamu sekongkol sama penculik mamanya Denny? Iya kan? Ingat ya, Pop. Kalau sampai Denny menceraikan saya akan membuat Mas Agung menceraikan kamu. Tria. Poppy, kenapa kamu menangis? Dia menuduh saya bekerja sama dengan penculik Bunda. Karena saya juga nggak mau membantu dia agar kamu tidak menceraikan dia. Tolong, Den. Kamu jangan ceraikan Tria. Gak bisa, Poppy. Saya harus tetap menceraikan Tria. Ini demi nyawa mama saya. Saya juga sangat menyayangi Bunda, Den. Saya nggak mau kehilangan dia. Tolong kamu pikirkan baik-baik, Den. Agar kamu tidak menceraikan Tria. Karena kalau kamu menceraikan Tria, Agung juga akan menceraikan saya. Dan saya nggak mau kehilangan anak saya, Den. Apa-apaan? Mas, jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Jangan. Tolong, Mas, jangan. Gung, kamu jangan salah paham. Poppy ini saudara saya. Omong kosong. Saya nggak percaya. Mas, jangan, Mas. Denny benar-benar saudara saya, Mas. Saya tidak mencintai laki-laki lain selain kamu, Mas. Karena saya istri kamu. Oh, jadi kamu nyindir saya. Yang saya lakukan selama ini cuma untuk rumah tangga kita, Poppy. Tapi ternyata kamu tidak pernah puas. Kamu yang nggak pernah mencintai saya semenjak saya nggak bisa memberikan anak sama kamu, Mas. Gung, jangan salahin Poppy karena masalah saya dengan Tria. Kalau kamu menceraikan Tria, saya juga akan menceraikan Poppy. Thank you.